Nabi bersabda, at-tala'tu fil jannati fa ra'aituhu aktsara ahlihal fuqara. Aku melihat ke dalam surga, kata Nabi. Dan ketika aku lihat surga, rata-rata penghuni surga orang miskin. Ada orang miskin enggak di sini? Oh, masuk surga semua kayaknya ya. Enak bu, orang miskin tuh hisapnya ringan, masuk surganya gampang. Tapi masuk nerakanya gampang juga lah, karena nggak ada yang dihisap lagi. Kalau orang kaya lama masuk surganya. Makanya ibu-ibu kalau pengen cepet masuk surga, hartanya kumpulin kasih ke saya saja lah bu, biar ibu-ibu cepat gitu. Saya yang ngumpulin, nggak apa-apalah, nanggung resiko. Ngapa ya bu, kita ini susah pengen jadi orang miskin tuh nggak mau ya. Padahal orang fakir itu kata Nabi cepat masuk surganya. Selanjutnya kata Nabi, wa tala'tu finnar, aku datang ke neraka waktu Isra Mi'raj, aku lihat neraka, kata Nabi, fara'aitu aktsara ahlihan nisa, aku lihat, kata Nabi, ternyata rata-rata kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Loh kok bisa? Karena perempuan kurang syukur sama suami. Ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet laki lagi gemuk, mau dia dipeluk-peluk. Coba kalau dompet lakinya lagi nipis, megang saja bilangnya najis. Jijai bajai najong tralala. Makanya ibu-ibu rahimakumullah, berbaktilah sama suami. Karena begini bu, kaya itu sudah bagian, betul nggak bu? Kaya itu sudah bagian, semua orang sudah ada rezekinya masing-masing, nggak bisa dipaksa, sudah bagian. Makanya begini bu, kita susah, anak kita nanti rezekinya. Makanya saya nanya sama ibu saya, mak, ngapa di miskin di kaya? Masih kecil dulu, ngapa kita miskin mak, nggak kaya? Ketawa dia. Nak kata dia, itu sudah bagian. Umak miskin susah, kamu makan saja susah, nggak apa-apa. Umak paling berdoa, mudah-mudahan rezekinya ke anak. Allahumma amin. Jangan putus asa bu, jangan suudzon dengan Allah. Semua sudah ada bagiannya, nggak bisa kita hindari. Bukan suami yang salah, bukan istri yang salah, tapi itu bagian kita. Jangan maksa. Sama dengan kaya. Kalau kaya nggak usah perlu merasa hebat. Karena ngapa? Semua sudah bagiannya. Banyak wanita masuk neraka gara-gara kurang syukur sama suami, ngelawan suami. Ibu-ibu ini kalau mau masuk surga kan gampang, tinggal taat suami. Kalau mau masuk neraka kan sudah sering saya ajarin. Pengen banget masuk neraka, entah ngapa kali biar ketemu trio macan barangkali ya. Pengen betul masuk neraka, ngelawan sama suami bu. Suami lagi tidur, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya, gampang. Ya. Ketika melahirkan, Sayyidah Aminah ibunda kita sendirian, ditolong oleh 4 orang wanita. Tapi 4 wanita ini bu bercahaya semua. Turun wanita pertama yakni Sayyidah Hawa, ibunda Hawa, ibu moyang umat manusia. Nyusul wanita kedua Sarah. Sarah itu siapa? Sarah siapa bu? Istrinya siapa? Nabi Ibrahim. Jangan ragu-ragu ngejawabnya, kencengin aja bu. Salah mah nggak apa-apa. Istrinya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian nyusul yang ketiga yakni datang Asiyah. Asiyah itu istrinya siapa? Fir'aun laknatullah alaih. Ini keren bu. Fir'aunnya dedengkot neraka, Asiyah istrinya wanita penghulu surga. Makanya ibu-ibu sabar kalau punya laki jahat kayak Fir'aun. Ibu-ibu ke surga, lakinya ke neraka.
Ya, kadang-kadang belum nyampe kayak Fir'aun ya Bu. Baru sekedar hidung belang, mata keranjang. Ada nggak laki kayak gitu zaman sekarang? Lakinya siapa Bu? Kalau ya. Hidung belang, mata keranjang. Udah hidungnya belang, matanya keranjangan, bajingan tengik juga. Saking tengiknya nggak enak dimakan lagi. Mau dibuang sayang, nggak dibuang menyakitkan. Jadi sabar, Fir'aun ngaku Tuhan. Sejahat-jahatnya manusia, sebejat-bejatnya manusia, sedurhaka-durhakanya manusia, itu Fir'aun masuk neraka. Tapi istrinya Asia masuk surga. Ini sungguh luar biasa. Makanya sabar ketika diuji yang sedemikian rupa. Kemudian datang wanita keempat. Siapa wanita keempat? Maryam binti Imran. Ibundanya siapa Maryam ini? Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Apalagi Bunda Maryam. Bunda Maryam itu ibu-ibu dituduh berzina karena hamil tanpa suami, hamil di luar nikah. Orang kira beliau berzina, maka Maryam diusir. Melahirkan sendirian, tidak ada yang tolong kecuali malaikat. Ujian sungguh luar biasa. Ini 4 wanita mulia ini menemani Ibunda Aminah ketika melahirkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang bidan, nama bidannya Syifa bin Amr binti Amr. Bidan Rasulullah itu, bidan Aminah. Maka melahirkan dengan perjuangan yang sungguh luar biasa. Makanya manusia wajib berbakti kepada ibunya. Saya sih enggak pernah melahirkan. Kalau hamil pernah Bu. Sekarang sedang merasakan hamil saya ini. Enggak tahu kalau ukuran segini berapa bulan nih kira-kira ya Bu ya. Saya 6 bulan ya. Oh 9, gede banget ya. Tapi saya heran kok, orang hamil mah udelnya bodong. Nah saya hamil udelnya nggak bodong-bodong ya Bu. Allahu Akbar. Hamil tapi tidak melahirkan. Tapi saya lihat ketika istri saya melahirkan, luar biasa perjuangannya ya Bu. Ngedennya salah. Orang mah ngeden neken perut ke bawah, dia ngedennya di leher. Katanya. Ngedennya salah. Sampai merah semua mukanya. Terus dokter ngomong, "Pak, minta izin." "Izin apaan?" kata saya. "Mau kami operasi sesar." "Oi, jangan. Ini barang bagus kok dibedel. Nanti dulu, saya doa dulu. Salat 2 rakaat, habis salat 2 rakaat saya doa di perut istri saya. Hana waladat Maryam. Hana dulu melahirkan Maryam susah. Wa Maryam waladat Isa, dan Maryam melahirkan Nabi Isa susah, enggak ada yang ngebantu. Tapi tetap lahir juga. Ukhruj ayyuhal maulud biqudratil malikil ma'bud. Keluar wahai anak atas kehendak takdir dari Allah, Rabb yang disembah. 7 kali dibaca Bu. Hana waladat Maryam wa Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal maulud biqudratil malikil ma'bud. Baca 7 kali, tiupkan ke perutnya, bayi ngajak keluar. Sekali ngeden, 2 kali ngeden, 3 kali brojol. Makanya ibu-ibu kalau susah melahirkan, telepon saya. Ya, bukan saya yang datang Bu. Nanti saya ajarin suaminya, "Nih Pak, baca ini, gini caranya." Insya Allah lahiran normal tanpa harus dioperasi sesar. Jadi itu perjuangan seorang ibu ketika melahirkan. Selanjutnya ibu-ibu, beliau ini kan lahir sudah dalam keadaan yatim. Sang ayah Abdullah radhiyallahu an sudah wafat, meninggal dunia sejak beliau di kandungan. Nah umur 5 tahun beliau disibghah. Kalau cara kita umur 5 tahun disunat Bu. Makanya anak saya 5 tahun tak sunat. Ini anak ibu-ibu 11 tahun baru sunat. Waduh, udah mau bujang itu mah. 5 tahun sunat.
Nabi 5 tahun sibghah karena Nabi lahir sudah dalam keadaan tersunat. Jadi nggak usah nanya, Ustadz, Nabi waktu sunat mantrinya siapa ya? Yang nggak ada mantrinya, lahir sudah dalam keadaan tersunat. Umur 5 tahun beliau disibghah, artinya dipersiapkan oleh Allah. Sama kayak anak-anak kita. Dari kecil kalau pengen punya anak yang solih dan solihah, dididik oleh kedua orang tuanya. Nabi itu baru diangkat Rasul umur 40 tahun, tapi persiapannya dari kecil. Pendidikan itu yang penting. Al-baitu madrasatul ula atau al-mar'atu madrasatul ula. Wanita itu sekolah pertama bagi anaknya. Rumah tangga adalah sekolah yang pertama bagi anak-anak kita. Makanya muncul pepatah orang Arab, ma fil aba fil abna, apa yang ada pada bapaknya ada pada anaknya. Itu kata orang Arab. Orang Jawa nyaut, apa kata orang Jawa? Nek bapake kalong anake kampret, nek bapake nyolong anake nyopet. Coba ulang sekali lagi, Bu. Nek bapake kalong anake kampret, nek bapake nyolong anake nyopet. Pendidikan itu penting, pengondisian itu penting dari awal kalau pengen punya anak yang solih dan solihah. Selanjutnya umur 6 tahun beliau ditinggal ibunda wafat, meninggal dunia. Ibarat anak sekarang masuk SD aja belum, TK 0 besar, ditinggal ibunda wafat, yatim piatu. Makanya nggak usah khawatir. Nabi anak yatim sukses, Nabi bahkan yatim piatu diangkat derajatnya oleh Allah. Tidak perlu khawatir. Betapa banyak cerita orang hebat ini, tapi dia adalah anak yatim. Umur 8 tahun beliau ditinggal kakeknya Abdul Muthalib radhiyallahu an, wafat, meninggal dunia. Maka diikutkan ke pamannya. Makanya ibu-ibu, taunya orang Arab, bahkan orang Arab yang baru masuk Islam sekalipun di kemudian hari, taunya mereka bapaknya Kanjeng Nabi itu Abu Thalib. Enggak tahu mereka kalau bapaknya Abdullah, karena sudah sejak di kandungan ayahnya sudah wafat, meninggal dunia. Taunya mereka Abu Thalib. Makanya muncul keterangan hadis, bapak Nabi, orang tua Nabi masuk neraka. Ada Baduy, orang Arab pegunungan, datang, ya Rasulullah, saya baru masuk Islam, tapi bapak saya yang sudah mati itu kan belum Islam, dia masih kafir ya Rasul, belum sempat masuk Islam dia sudah mati. Kira-kira bapakku masuk surga atau masuk neraka? Nabi nyeletuk aja, neraka, kata Nabi. Ya ngambeklah dia, Bu. Putar badan mau keluar, pas mau keluar pintu oleh Nabi dipanggil. Sini dulu, kata Nabi. Inna abi wa abaka finnar. Bapakku dan bapakmu sama-sama masuk neraka. Jadi sama dong ya Rasul, kata dia. Agak senang dia begitu. Nah, maka muncul fatwa orang tua Nabi masuk neraka. Itu fatwa Wahaboy namanya, Bu. Orang Wahabi berfatwa orang tua Nabi masuk neraka. Padahal yang dimaksudkan dalam hadis itu bukan Abdullah, bukan Aminah, bukan Abdul Muthalib, tapi yang dimaksudkan dalam hadis itu adalah Abu Thalib. Karena ngapa? Sampai beliau diangkat Rasul sekalipun Abu Thalib belum beriman dengan Nabi. Makanya ibu-ibu, pas kalau ibu-ibu ngaji di Yasin Al-Falah, kalau ngaji sembarangan, dikit-dikit orang ngomong bid'ah, dikit-dikit ngomong kafir, bahkan mereka dengan beraninya nuduh orang tua Nabi masuk neraka. Belajarnya kurang dalam, belajarnya kurang lengkap. Orang yang mengatakan orang tua Nabi masuk neraka sama saja telah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya hati-hati ngaji. Termasuk anak ya, Bu, masuk rumah tahfiz harus hati-hati. Karena ada, walaupun tidak banyak, ada rumah tahfiz jadi kedok untuk mencari dana teroris. Ada. Bahkan sudah ada pengungkapan dari Densus 88, Yayasan Abdurrahman bin Auf di Lampung atas nama rumah tahfiz mengumpulkan dana untuk biaya teroris, tuh kan. Hati-hati. Jadi jangan sembarangan masukin anak ke pondok, jangan sembarangan. Nanti jadi kelompok-kelompok yang kayak gitu modelnya. Pakai gambar haram, TV haram, rasain nggak bisa nonton TV ya.
cium tangan orang tua haram, nyanyi lagu Indonesia Raya haram, hormat bendera haram. Payah bu kalau gitu jadinya. Sampai tadi fatwanya aneh-aneh sedemikian rupa. Yang dimaksudkan orang tua Nabi masuk neraka itu Abu Thalib. Karena sudah dibujuk oleh Nabi ingdal muhtadar, udah sakarat ini Abu Thalib. Apa kata Nabi? Ya ammi, paman, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Paman, ngucap sih la ilaha illallah, dengan kalimat ini aku akan membelamu di hadapan Allah. Enggak mau. Kata Abu Jahal, Thalib, jangan mau. Muhammad itu anak kemarin sore ponakan kita, masa lu mau aja? Begitu. Begitu juga Abu Lahab. Thalib, jangan mau. Masa kamu ikut keponakan? Kita kan senior, masa ikut junior? Enggak jadi ngucap. Sampai mati belum sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya mati dalam keadaan masih ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu sama-sama di dalam neraka karena masih ingkar, belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemana-mana beliau ikut pamannya. Dan ada fadilah buat Nabi ini bu, dari mulai kecil, anak-anak, remaja, sampai dewasa, bahkan sampai tua, tidak pernah melihat aurat perempuan, walaupun aurat istrinya sendiri. Lo kok iso? Gimana caranya? Gak usah dibayangin bu, dosa. Gak usah dibayangin. Tapi itu mukjizat, mukjizat itu. Makanya orang sekarang gak bisa ngaku nabi, karena sudah keseringan lihat aurat perempuan. Kalau istrinya sendiri mah wajar, kadang mengamati punya orang, ya dosa lah. Enggak di dunia nyata, lihatnya di dunia maya. Itu mata yang jelalatan itu. Artinya memang itu mukjizat, dan Nabi itu enggak pernah mimpi basah. Tidak pernah mimpi basah. Fadilah Nabi juga bu, beliau tidak pernah berangan-angan. Nabi nggak pernah punya cita-cita. Kalau kita tanya, nak mau jadi apa? Jadi dokter. Nggak pantas ngaku Nabi. Karena Nabi cirinya tidak pernah punya angan-angan. Dan tidak pernah takut dengan sesuatu yang belum terjadi. Itu ciri Nabi bu. Tidak pernah takut dengan sesuatu yang belum terjadi. Nggak kayak kita. Masih tangih udah ketakutan, nangis. Ngapa bu? Susah sekarang Ustadz, biaya sekolah mahal, kuliah mahal. Emang anak ibu ada yang kuliah belum, masih TK Ustadz. Kasuwen bu, mikirnya kejauhan, jauh betul. Apa sih membuat manusia takut dengan sesuatu yang belum terjadi? Jangan sampai sedemikian rupa. Baik, ini harus agak cepat ceramahnya, karena asar ini lebih cepat ya bu. Selanjutnya, usia salawek tahun Nabi kita menikah dengan Khadijah. Beliau bujang ting-ting, umur selawe, berondong lah. Nikah sama janda umur 40 tahun. Beuh. Ada nggak sih janda umur 40 di sini? Ada, banyak. Waduh. Boleh lah, boleh ya bu. Subhanallah. Khadijah aja laku kok. Subhanallah. Jadi janda umur 40 tahun. Coba bayangkan kalau ibu-ibu punya anak bujang, gagah, ganteng, umur selawe, sekolah tinggi jadi sarjana, minta nikah sama janda umur 40 tahun, ngasah golok bapaknya. Enggak pulang upah sunatan, nak. Itu orang sekarang, apalagi orang Arab jahiliyah, bu. Orang Arab tidak menikahi janda kecuali untuk istri yang kesekian belas. Jadi orang Arab itu kan istrinya banyak, karena banyak laki-laki yang mati dalam perang. Apalagi orang kaya, puluhan bininya bu. Nah Nabi spektakuler, yang beliau nikahi adalah janda. Mengapa? Mendobrak budaya Arab jahiliyah yang merendahkan kaum wanita. Disebutkan dalam Al-Quran, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Bangsa Arab jahiliyah itu apabila mereka mendengar kabar istrinya melahirkan anak perempuan,
malu bukan main, hitam mukanya, wa huwa kadhim, dan dia marah, istrinya baru saja melahirkan digamparin oleh suaminya. Dasar istri sialan, kok melahirkan anak perempuan. Tuh orang Arab, Bu. Maka Nabi tunjukkan nih cara memuliakan perempuan. Habis nikah dengan Khadijah, dibawa ke depan Ka'bah, menggang batu-batu Hajar Aswad. Lalu Nabi berkata, demi Allah, wallahi, 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 demi Allah 3 kali, saya bersumpah Khadijah tidak akan kawin lagi selama engkau masih hidup. Subhanallah. Romantis banget kan, Bu, Nabi? Saya bersumpah nggak akan kawin lagi selama engkau masih hidup. Maka sampaikan sama bapak-bapak, bapak boleh poligami, boleh nambah istri, tapi tunggu bini pertama mati dulu. Waduh Ustaz, bini gua nggak mati-mati, racun aja lah. Itulah mengapa, Bu, mending laki mati duluan daripada bini mati duluan. Kalau laki mati duluan mah gampang. Kalau laki mati duluan mah, ibu-ibu bisa tahan menjanda, anaknya nggak akan kocar-kacir, betul nggak, Bu? Kalau ayam mati jagoannya, anak ayam anteng masih ada emak. Tapi kalau ayam mati induknya, anak ayam kocar-kacir. Karena si jago nyari emak baru. Itu ponakan saya itu. Subhanallah. Iya, ibunya meninggal, Bu. Bapaknya belum nyampe 100 hari. Jangan laporin ayahmu, Jul. Jangan dilaporin, betul. Subhanallah, masih merah tanah kuburan. Terus jujur, begitu di kuburan, Bu, dilengkahinnya kuburan istrinya. Ngapa, Kang, dilengkahi? Lah janji, pernah ngomong, boleh nikah lagi ya, tapi langkahi dulu mayatku. Cuman pengen melangkahi mayatnya, malu dilihat orang, kuburannya yang dilengkahin, Bu. Biar bisa izin kawin lagi. Masya Allah. Itu luar biasa. Nabi itu begitu. Dan Khadijah itu tidak pernah dimadu, tidak pernah dimadu, tidak pernah disakiti, tidak pernah dicaci, tidak pernah disayangi oleh Nabi. Ya, karena Khadijahnya lebih senior, kadang-kadang Nabi yang lebih manja. Nabi tidur di pangkuannya Khadijah, di pahanya, dielus-elus, disisir rambutnya. Keren. Bisa nggak sibuk sama bapak-bapak kayak gitu? Boro-boro ya, Bu. Papa sini tidur di sini, mama sisirin. Luar biasa disisirin. Kata suaminya sambil sisirin, kok bau jigong ya, Ma? Katanya. Allahu Akbar. Itu Nabi itu mesra banget, Bu, sama Khadijah. Makanya Nabi sering terkenang. Aisyah itu sampai cemburu loh. Ketika Aisyah cemburu, apa Nabi modus? Tidak. Biasanya kalau laki zaman sekarang kan modus. Enggak kok, Mah, saya lebih cinta sama mama. Sama istri pertama ngomong begitu. Duit belanja mama lebih gede daripada istri kedua. Mama tak kasih 5 juta, istri kedua cuma 2 juta. Padahal ya istri kedua 7 juta dikasihnya, Bu. Modus loh ya. Begitu, tapi Nabi tidak. Nabi konsisten mengatakan, wahai Aisyah, jangan cemburi Khadijah. Karena engkau tidak akan pernah bisa menandingi kemuliaan Khadijah. Subhanallah. Nabi jujur akan itu semua. Kemuliaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sampai wafat tidak dimadu oleh Nabi. Bahkan ketika Khadijah wafat, Nabi menduda 3 tahun. Enggak sanggup, Bu, 3 tahun nganggur kalau saya, Mak. Ini Nabi 3 tahun loh, Bu. Bahkan Nabi itu pernah menikahi entah istri kedua atau ketiga ya, Bu. Tapi riwayatnya banyak istri ketiga, itu Saudah. Saudah itu dinikahi Nabi nenek-nenek umur 60 tahun. Masya Allah. Itu ibarat mobil udah mogok itu, mah. Itulah Nabi loh, Bu. Luar biasa. Nabi itu nggak ada istrinya yang dihinakan satupun, nggak ada. Sebaik-baiknya laki-laki yang memuliakan perempuan saya, kata Nabi. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan laki-laki yang paling baik, manusia yang paling baik adalah manusia yang paling berakhlak dengan istrinya. Manusia yang paling memuliakan istrinya. Makanya kalau pengen tahu, Bu, laki-laki hebat itu yang mana? Bukan yang terkenal, bukan yang diidolakan banyak orang. Laki-laki yang terhormat, yang hebat adalah yang memuliakan istrinya di rumah.
Di luar dia tampak bermartabat, di rumah dia merendahkan istrinya. Bukan, dia bukan suami yang baik, dia bukan orang yang berakhlak. Tapi kalau di rumah dia memuliakan istri, ramah sama istrinya. Mama pulang pengajian, ini mah bonus pengajiannya 2 juta. Beuh, itu suaminya baik banget. Begitu tanggal muda, mamah duduk, mau papa sayangi. Habis dikecup kening, kecup keningnya. Ini mah 15 juta. Uang apa, Pak? Buat belanja. Ya, buat beli terasi, buat lauk, ongkos anak sekolah, kuliah sebagainya. Cukup-cukupin ya 15 juta. Itu pegang dulu. Ngerogoh kantong lagi si suami ini. Nah, ini 15 juta lagi. Uang apa, Papa? Terserah mama mau ke mall mana. Belanjalah, habis-habisin terserah. Mau nggak kayak gitu, Bu? Ngimpi. Subhanallah. Ngimpi ya, Bu. Geli rasanya ya. Ada nggak laki yang kayak gitu tuh? Dengerin tuh bapak-bapak di YouTube nanti ya. Jangan sampai kayak pelit betul sama bininya sendiri. Kadang-kadang ya, Bu, mana uangnya dikit disuruh dicukup-cukupin. Pening ibu-ibu ngaturnya biar cukup, akhirnya ikut arisan. Arisan sering nunggak juga ya, Bu ya. Suaminya marah-marah, dasar istri nggak bener, udah dilarang arisan masih ikut arisan. Bukan nggak bener, nggak cukup, karena memang masih kurang kan. Makanya penting, suami terbaik adalah suami yang memuliakan istrinya, walaupun tak selalu berbentuk harta, minimal kata-kata. Istri bikin kopi, ting 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 ting, hidangkan kopinya. Kata suami, makasih ya mak, sudah dibikinkan kopi. Papa janji nggak akan kawin lagi. Bu, ngabubungah bini itu namanya, langsung mekar, the fly to the sky. Rasa terbang ke langit ya, Bu ya. Saking senangnya, hari itu 17 kali bikin kopi. Subhanallah. Coba, Bu, kalau lakinya cangkemnya cangkem melek ya, Bu, nggak pintar menghargai istri, teriak dari depan, "Mak, bikin kopi, gulanya habis." Subhanallah. Saking sebelnya ibu-ibu bikin kopi, tambahin garam aja biar rasain tuh dia. Artinya penting sekali itu diketahui, karena contoh dari Nabi, laki-laki yang paling terhormat, laki-laki yang paling hebat, laki-laki yang paling mulia kata Nabi, yang paling baik akhlaknya dengan istrinya. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Sedemikian rupa. Baik, yang berikutnya, usia 40 tahun beliau resmi diangkat menjadi Rasul. Selanjutnya di usia 53 tahun beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, Yathrib, mampir di kampung Quba. Kemudian beliau mendirikan Masjid Quba. Makanya peradaban Islam itu dibangun dari masjid ke masjid. Hanya saja masjid itu jangan dibayangkan mewahnya. Masjid Nabi itu cuman batu keliling, nggak ada granitnya, nggak pakai keramik, nggak pakai fasilitas. Maksud saya begini, umat Islam di Indonesia ini berhentilah bongkar pasang masjid itu. Kayak Al-Ma'arij ini udah bagus mewah kan, Bu? Enak Al-Ma'arij ini, suasananya kayak enak sekali, nyaman ya, Bu. Karena mungkin karena terbuka begitu ya, jadi sangat nyaman dengan kacanya. Nah, masjid sudah senyaman ini, jangan dibongkar pasang lagi. Ini ganti pengurus masjid misalnya, bongkar lagi, mubadzir. Ada masjid udah pakai keramik, orang-orang udah pakai granit, congkel keramik, ganti granit. Pan sayang, kecuali kalau sudah rusak, ya Pak ya. Maksud saya jangan berlomba-lomba bikin masjid. Kita harus berlomba-lomba untuk peduli dengan lingkungan masjid. Karena Nabi sudah bersabda, la taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingganya umatku berlomba-lomba mempermewah masjid, saingan bikin masjid.
Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami'. Makanya kita punya gerakan serbu Yasin Al-Falah, peduli dengan sesama. Ibu-ibu rutin menyantuni anak yatim kan? Subhanallah, itu luar biasa, Bu. Karena inilah fungsi umat Islam. Inilah fungsi masjid. Di Amerika, Bu, orang Islamnya kaya-kaya. Maka orang non-Islam banyak yang masuk Islam di Amerika gara-gara orang Islamnya baik semua. Kalau bagi sembako bukan orang Islam yang nerima, karena orang Islam sudah kaya semua di Amerika. Kalau bagi sembako, bagi duit pengobatan gratis dan lain sebagainya, non-Islam yang terima, akhirnya mereka masuk Islam. Nah, kita sesama Islam pelit. Akhirnya orang yang nawarin mie sakardos, beras sekarung, ya Bu, khawatir kemudian menjadi murtad. Dakwah yang sesungguhnya bukan di mimbar. Ini teguran buat saya. Dakwah sesungguhnya bukan di mimbar, bukan pas megang mikrofon. Dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Ya kalau dakwah begini mah enak, Bu. Pulang ceramah disangoni. Paling juga kalau lupa ditransfer. Maaf, artinya, Bu, kalau saya nggak nganggep ini sejatinya dakwah. Sejatinya dakwah itu ya kita berbagi, kita nolong orang yang kesusahan, membebaskan orang yang berhutang dikarenakan tak mampu membayar. Bukan utang cicilan mobil ya, utang beras maksudnya. Orang nggak bisa bayar sekolah, kita bantu bayar. Itu yang indah, itu yang luar biasa. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan terus tolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Dan hebatnya, Bu, orang yang rajin infak sedekah itu kan nggak miskin, betul nggak kira-kira? Itu hebatnya. Mana qasat sadaqatum mimmal, sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta. Bal yazdad, malah semakin ditambah, dan semakin ditambah. Itu hebatnya. Nggak pernah ada kata miskinnya. Ya, karena namanya harta ya, Bu. Kalau cuma ditumpuk-tumpuk gampang hilangnya, betul kira-kira? Makanya saya heran dengan orang yang hidupnya cuma mengejar harta. Hidup tidak akan pernah ada puasnya. Di atas langit masih ada langit. Kita kaya hari ini, masih banyak yang lebih kaya dari kita semua. Dan ingat, orang kaya belum tentu bahagia. Nah, usia 63 tahun Nabi kita wafat, meninggal dunia. Falamma jaa yaumul isnin min syahri Rabiul Awal, tibalah hari Senin bulan Rabiul Awal. Nabi itu lahirnya Senin, wafatnya juga hari Senin. Mungkin takdir ya, Bu. Rata-rata umat Nabi akan dimatikan di hari dia dilahirkan. Ada ibu-ibu yang lahirnya hari Selasa. Kalau ada siap-siap. Ini Selasa soalnya. Jangan-jangan matinya hari ini juga kan? Wallahu a'lam bishawab. Ya jarang, Bu, yang lahir Senin mati Rebo itu jarang. Rata-rata dimatikan di hari dia dilahirkan. Makanya ibu-ibu ingat hari kelahiran. Makanya kita ini puasa hari Senin, puasa hari kelahiran Nabi. Kalau ibu-ibu lahirnya hari Rabu, boleh memuasai hari kelahirannya sendiri, boleh. Itu ada barokahnya. Agar kita mati husnul khotimah. Allahumma amin. Kalau kita dimatikan di hari ketika kita dilahirkan. Kemudian singkat cerita, tibalah hari Senin. Nabi kemudian ngimami salat subuh, lantas berpesan, ya ma'syarul muslimin, wahai segenap kaum muslimin, aku akan segera meninggalkan dunia, kata Nabi. Wahada awwalu yaumi minal akhirah, hari ini hari pertama saya tinggal di akhirat. Wa akhiru yaumi minad dunya, dan hari terakhir saya tinggal di dunia. Maka Nabi pulang, luar biasa ya, Bu, sahabat nangis semua. Bisa nggak ya kalau kita mau mati ngomong ya, Bu, Pak, saya mau mati. Kalau mamah mati, kira-kira papa mau kawin sama siapa ya, misalnya. Nanya begitu, dialog lah, Bu. Karena mati itu kan dikasih tanda-tandanya. Maka masuk kamar, singkat cerita, dicabut nyawa Nabi, hilang di lututnya, hilang di kaki, di pahanya, di pinggangnya, dan di dada. Ketika nyawa Nabi sampai di dada, beliau berwasiat, usikum
bisalah wa ma balakat aimanukum. Aku wasiatkan kepada kalian semua jaga salat. Ini sederhana kan? Jaga salat. Kalau kita menjaga salat, mudah-mudahan kita semua akan selamat. Jangan sampai salat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Tarik lagi nyawa Nabi sampailah di kerongkongan. Beliau berwasiat lagi, ittaqun nisa, hati-hati atas wanita. Ittaqun nisa, jaga kaum wanita. Ittaqun nisa, hati-hati, selamatkan kaum wanita. 3 kali. Ittaqun nisa yang pertama, jaga ibu. Karena orang bisa masuk neraka gara-gara durhaka sama ibunya. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas, kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Tarik lagi nyawa Nabi, ittaqun nisa, jaga anak-anak perempuan. Jangan sampai dia terjebak dalam pergaulan bebas. Ittaqun nisa, hati-hati dengan wanita, karena kebanyakan perempuan masuk neraka. Nabi bersabda, at-tala'tu fil jannati fa ra'aituhu aktsara ahlihal fuqara. Aku melihat ke dalam surga, kata Nabi. Dan ketika aku lihat surga, rata-rata penghuni surga orang miskin. Ada orang miskin enggak di sini? Oh, masuk surga semua kayaknya ya. Enak bu, orang miskin tuh hisapnya ringan, masuk surganya gampang. Tapi masuk nerakanya gampang juga lah, karena nggak ada yang dihisap lagi. Kalau orang kaya lama masuk surganya. Makanya ibu-ibu kalau pengen cepet masuk surga, hartanya kumpulin kasih ke saya saja lah bu. Biar ibu-ibu cepat gitu, saya yang ngumpulin, nggak apa-apalah, nanggung resiko. Ngapa ya bu, kita ini susah pengen jadi orang miskin tuh nggak mau ya. Padahal orang fakir itu kata Nabi cepat masuk surganya. Selanjutnya kata Nabi, wa tala'tu finnar, aku datang ke neraka waktu Isra Mi'raj, aku lihat neraka, kata Nabi, fara'aitu aktaru ahlihan nisa, aku lihat, kata Nabi, ternyata rata-rata kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Loh kok bisa? Karena perempuan kurang syukur sama suami. Ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet laki lagi gemuk, mau dia dipeluk-peluk. Coba kalau dompet lakinya lagi nipis, megang saja bilangnya najis. Jijai bajai najong tralala. Makanya ibu-ibu rahimakumullah, berbaktilah sama suami. Karena begini bu, kaya itu sudah bagian, betul nggak bu? Kaya itu sudah bagian, semua orang sudah ada rezekinya masing-masing, nggak bisa dipaksa, sudah bagian. Makanya begini bu, kita susah, anak kita nanti rezekinya. Makanya saya nanya sama ibu saya, mak, ngapa di miskin di kaya? Masih kecil dulu, ngapa kita miskin mak, nggak kaya? Ketawa dia. Nak kata dia, itu sudah bagian. Umak miskin susah, kamu makan saja susah, nggak apa-apa. Umak paling berdoa, mudah-mudahan rezekinya ke anak. Allahumma amin. Jangan putus asa bu, jangan suudzon dengan Allah. Semua sudah ada bagiannya. Nggak bisa kita hindari, bukan suami yang salah, bukan istri yang salah, tapi itu bagian kita. Jangan maksa. Sama dengan kaya. Kalau kaya nggak usah perlu merasa hebat, karena ngapa? Semua sudah bagiannya. Banyak wanita masuk neraka gara-gara kurang syukur sama suami, ngelawan suami. Ibu-ibu ini kalau mau masuk surga kan gampang, tinggal taat suami. Kalau mau masuk neraka kan sudah sering saya ajarin. Pengen banget masuk neraka, entah ngapa kali biar ketemu trio macan barangkali ya. Pengen betul masuk neraka, ngelawan sama suami bu. Suami lagi tidur, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya, gampang.
Nah, terakhir ditarik nyawa Nabi sampailah di batas terakhir, as-shalah, 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 salat, salat dan salat lagi. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Wafatlah Nabi di usia 63 tahun, tanggal hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah. Mudah-mudahan berwasilah dengan maulid Nabi ini kita dimasukkan ke surga bersama Nabi. Allahumma amin. Baik, kita berdoa sekarang. Ya dzal jalali wal ikram, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.